Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semuanya? Apa kabar, Leo? Oke, kita lanjutin lagi untuk readingan sebelumnya. Sorry ya, agak telat nih saya readingnya, Lur. Karena saya pribadi banyak kesibukan beberapa minggu kemarin. Gimana kabarmu, Lur? Sorry ya, agak lama ya untuk teman-teman yang sudah nungguin readingannya. Oh ya, Lur, gimana cuaca di daerahmu? Musim hujan juga nggak? Boleh deh komen nanti ya. Oke, seperti biasa, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini, energinya bisa vice versa. Dapat tunjuk apa untuk Leo dalam waktu dekat ini? Saya juga penasaran sih. Kangen nih ketemu lagi sama Leo. Oke Leo. Sepertinya banyak hal yang harus saya kupas untuk Leo di sini, karena mengingat untuk bulan April 2025 situasi tidak menentu. Ya mungkin teman-teman udah banyak yang merasakan dari awal tanggal 1 kemarin ya. Situasi bulan ini sangat-sangat tidak menentu. Cukup berbeda dari bulan sebelumnya. Kalau di bulan puasa kemarin rezekinya kerasa enak, banyak di antara Leo yang alhamdulillah sih cukup lancar ya secara rezekinya gitu. Oke, wow, gitu kan enak ya. Akhirnya sesuatu yang baru terbuka untuk Leo di sini. Waduh, nah kan, oke. Leo, saya to the point aja ya untuk di awal ini. Di sini ada keadilan, ya. Ada keadilan yang berpihak sama kamu, Leo. Kayak gitu. Ya, saya paham lah ya. Mungkin sebagian di antara kamu sebelum-sebelumnya merasakan banyak sekali tekanan dan dirimu, kenapa sih kok aku selalu disalahkan gitu. Ada nggak di antara kamu yang merasakan hal tersebut gitu? Kamu tertekan dengan keadaan, lingkungan gitu. Dan termasuk orang terdekat kamu. Ini banyak energi tentang orang terdekat ya. Karena nggak tahu ya, serasa dalam aja sih energi kamu. Dan di sini ada clue ya, ada clue untuk Leo, yaitu tentang keadilan. Keadilan seadil-adilnya gitu loh, artinya ya ke depannya kalau yang kurasakan ya, semesta ini berpihak sama kamu, Leo. Dan untuk orang-orang yang beberapa waktu sebelumnya mungkin nggak suka sama kamu lah dan nyalahin kamu terus gitu loh. Ya apa ya, direnungin aja sih. Apa yang dirimu sampaikan kepada seseorang, ya orang terdekat kamu ya, itu berbeda dengan apa yang dia sampaikan di luar sana gitu loh. Dan di kedepannya ya, kamu akan melihat sih orang-orang yang kemarin-kemarin ya, yang kemarin-kemarin banyak mengejas kamu, menghakimi kamu, menyalahkan kamu gitu loh. Ya jujur ya, di sini kalau kurasakan kamu nggak 100% salah sih gitu loh ya. Ya di mata mereka salah ya, I don't know gitu. Karena ya mereka nggak paham tentangmu, mereka nggak tahu tentang dirimu gitu loh. Apa yang mereka nilai tentangmu dengan apa yang kamu rasakan tuh berbeda banget gitu loh ya. Dan di sini keadilan tuh nyata sih. Ada karma yang berjalan di sini. Ada karma yang berlaku untuk ya kamu saat ini tuh apa ya, seperti menonton gitu loh. Menonton atau melihat orang-orang yang sebelum-sebelumnya ya mungkin banyak nggak suka sama kamu lah gitu. Orang-orang negatif tersama kamu itu kamu melihat sekarang kondisi mereka bagaimana, dan ada kehakiman yang datang kepada mereka, Leo. Ya. Tapi di sisi lain di sini juga Leo, saya mau mengingatkan ya untuk semua Leo, please
terkhusus bulan ini sampai ke akhir bulan ini, kamu harus bisa menjaga diri kamu dengan baik ya. Ya banyaklah berbuat baik, tebarkan segala kebaikan kamu, walaupun kamu pada akhirnya mungkin bertemu atau berhadapan dengan orang yang sebelumnya menyakiti kamu, ya kamu balas dengan senyuman, kamu balas dengan hal baik gitu loh. Agar karma baik itu datang sama kamu nantinya, Leo. Kayak gitu sih. Oke, di sini Leo tuh sebenarnya kedepannya ya lebih anteng sih. Enggak kayak kemarin-kemarin ya, beberapa waktu atau beberapa bulan sebelumnya, di readingan sebelumnya kan sudah saya sampaikan juga ya, banyak gejolak yang datang kepada Leo. Tapi situasi kamu semakin kesini, ya semakin mendekati akhir bulan, kalau aku rasakan Leo tuh lebih kayak damai, lebih tenang gitu sih, ya. Ya lebih banyak di antara Leo itu yang pada akhirnya belajar dari sebuah kesalahan yang sudah kamu lalui, dan kamu cenderung ada peningkatan ya di sini, yaitu tentang kedewasaan sih. Ya walaupun satu sisi ya mungkin ada pasangan kamu di sini yang ya gitulah, pasangan kamu terombang-ambing gitu loh, ya terbawa arus dia. Dia seperti nggak punya pendirian nih pasangan kamu di sini, dan kamu lebih humble aja sih di sini ya. Kamu bisa menyikapi segala sesuatu itu lebih lebih anteng sih ya. Emosi dari zodiak Leo itu sendiri sudah banyak perubahan di sini ya. Kalau sebelum-sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, terutama Januari, Februari, itu kayak lagi panas-panasnya sih ya. Lagi meledak-meledaknya ketakutan kamu, kecemasan kamu. Ya kan mungkin udah banyak ya yang ngerasain, wah Januari, apalagi Desember kemarin, wow gitu, wow gitu loh. Ya alhamdulillah sih sampai ke sini banyak perubahan ya kalau yang kurasakan dari teman-teman Leo semua. Oh ya Lur, kalau audio saya agak berisik, sorry ya. Pas kebetulan nih 7 menit langsung turun hujan. Saya nge-reading nih langsung turun hujan, saya nggak tahu ya Leo ya. Saya jujur ini masih penasaran nanti perjalanan kamu sampai ke Mei ini bagaimana gitu loh. Kalau feeling saya sih banyak perubahan dan hal baik sih untuk Leo ke depannya. Karena saat ini pun di dalam diri kamu udah banyak banget perubahan sebenarnya. Ya walaupun satu sisi mungkin orang di sekitar kamu masih juga belum memahami tentang diri kamu, yaudah biarkan saja. Clue untuk Leo lagi di sini, please ya. Kamu harus bisa lebih tenang dari ini, kamu harus bisa lebih diam lagi dari ini. Dan satu ya, saya kasih clue lagi di sini untuk Leo. Apa yang kamu pikirkan, kecurigaan kamu, please tolong deh. Ya, untuk kamu dalemin lagi, ya kamu telusurin lagi. Bisa jadi nih ini cuman pikiran kamu. Oh, bisa jadi ini cuman perasaan kamu gitu loh. Ya. Karena ada di antara Leo ini lagi banyak pikiran sih ya. Ya kalau tentang keuangan, ekonomi, ya saya nggak ada terlalu membahas tentang hal itu. Itu sudah saya rincikan di readingan sebelumnya, bisa kamu lihat aja di situ. Ya Leo ya. Nah Leo, kalau bisa ya tolong deh pikiran kamu di-upgrade lagi, dipositifkan lagi. Karena apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, ini akan berpengaruh dengan diri kamu sendiri. Asli, ya kamu perhatikan aja lah. Kalau kamu membiarkan pikiran kamu terlalu banyak ataupun yang bercabang-cabang seperti ini terus kamu biarkan, ini akan membelenggu kamu. Alangkah baiknya kalau Leo saat ini, sebaiknya kamu fokus deh sama apa yang kamu kerjakan ya. Kamu fokus kerjaan kamu, ya kamu fokus ke karir kamu gitu. Kamu fokus ke diri kamu. Ya perubahan kamu udah banyak loh, jujur ya, perubahan Leo udah banyak banget di sini. Kalau aku rasakan ya, gitu. Ya Leo saat ini memang sedang dalam proses memperbaiki diri. Ya memperbaiki sifat, segala perilaku. Ya saya jujur aja sih ikut seneng gitu loh. Kalau kamu bisa se-humble ini, kamu bisa sepositif ini diri kamu gitu. Ya walaupun satu sisi pikirannya masih kemana-mana ya.
pikiran masih kemana-mana, perasaan masih dihantui rasa takut juga di sini, ya ini PR kamu Leo gitu loh. Jangan kamu biarkan ketakutan ini menjerat diri kamu, ya. Ini Leo loh. Biasanya Leo itu kalau lagi terpuruk, itu pikirannya tuh sangat kenceng banget untuk keluar dari situasi itu. Dan kamu nggak usah khawatir, Leo. Saat ini PR kamu ya, kamu harus berusaha. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, insya Allah ini banyak memberikan dampak positif sama kamu gitu loh. Dan ya kamu coba untuk gali lebih dalam lagi apa yang menjadi pertanyaan kamu di sini. Ya. Karena ya kedepannya sih kalau kurasakan memang ada petunjuk untuk Leo itu sendiri terkait dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Karena Leo itu pemikir ya. Leo karakter orang yang punya pikiran tuh cepat gitu loh. Dia karakter yang pemikir cepat, itu Leo. Kan ada tuh zodiak-zodiak lain yang kalau mikir maju mundur, kadang muter-muter, kan ada tuh ya. Kalau Leo tuh orangnya tegas, cepat gitu pemikirannya. Tapi terkadang satu sisi yang menjadi kelemahan ya, itu terkadang sifat terburu-burunya, tergesa-gesanya, ataupun overthinkingnya itu loh. Nah itu jadi PR untuk diperbaiki ya Leo ya. Jadi kamu manfaatin deh perubahan ini. Ya mungkin sebagian di antara kamu tidak terlalu merasakan tentang diri kamu sendiri sih ya. Cuman jujur aja sih memang ya mungkin kamu nggak menyadari perubahan dalam dirimu ini. Cuman kalau yang kurasakan ya, ini sudah banyak perubahan gitu loh. Ya semoga kamu bisa memahami tentang diri kamu sendiri. Karena ini ya untuk kebaikan kamu juga gitu loh Leo ya. Mengenai rasa takut ya yang sedang menghantui diri kamu di sini tentang sesuatu hal, perlu kamu renungin dan dalamkan lagi di sini ya. Artinya coba deh kamu berpikir secara luas nih ya. Apa yang kamu takutin saat ini, kamu renungin lagi deh gitu loh. Coba kamu berpikir dari sudut pandang yang berbeda tentang apa yang kamu takutkan ini ya. Karena kalau yang kurasakan ini bisa jadi ini hanya pikiranmu doang, Leo. Ya. Ntar tak minum dulu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Leo di sini lebih banyak diam ya, kedepannya pun juga lebih banyak diam dan tenang. Tapi ya itu tadi sih, ini masukan juga untuk yang lain. Diamnya Leo ini bukan berarti tidak mampu, bukan berarti lemah, bukan berarti tidak berdaya. Leo diam tapi mengamati. Siapa nih? Leo nggak tahu nih, tiba-tiba jadi detektif mendadak ya. Karena Leo saat ini nggak tahu ya, dia sedang mencari dan mengupas sesuatu hal yang membuat dia bertanya-tanya di sini. Ya lanjutin sih apa yang kamu cari saat ini, apa yang ingin kamu ketahui, terus kejarlah itu. Karena semakin kamu semangat mencari tahu tentang apa yang ingin kamu ketahui saat ini, ya itu akan ketemu kok jalannya, akan ketemu jawabannya dari arah yang tak terduga, dari hal-hal yang tak disangka-sangka gitu loh. Bisa melalui media, bisa melalui teman, atau mungkin orang lain yang tanpa disadari tiba-tiba ngomong sesuatu dan omongan itu kayak nyangkut aja sama kamu gitu loh. Ya Leo ya. Tapi tak kasih petunjuk lagi di sini Leo. Kalau kamu ingin mengetahui sesuatu hal ya, tentang apa yang ingin kamu ketahui ini, kamu jangan kaget kalau pada akhirnya kamu tahu yang sebenarnya. Ya. Karena satu sisi bisa menjadi hal positif, yaitu apa yang ingin kamu ketahui akhirnya ketemu nih gitu. Akhirnya kamu tahu, oh ternyata begini nih gitu loh. Tapi dampaknya yaitu akan membuat kamu cukup terluka gitu loh. Misalnya ya sebagai contoh nih. Misalnya kamu pengen tahu apa sih yang dirasakan ya oleh pasanganmu tentang dirimu gitu. Nah, misalkan kamu dapat petunjuk tuh gitu tentang apa yang kamu pertanyakan itu, dan itu kamu akan tahu gitu loh. Akan tahu yang sebenarnya. Ya itu bisa, kalau
kalau hal tersebut negatif pasti akan memukul kamu nantinya, akan membuat kamu terpukul banget di sini. Jadi kembali ke persepsi lagi nantinya ya Leo ya. Yang jelas sih poinnya, jangan terkejut saja dengan apa yang ingin kamu ketahui. Ya, sampai ke akhir bulan ini pasti akan kamu tahu tentang apa yang kamu inginkan gitu loh, Lur. Karena lagi-lagi ya di sini Leo, energi spiritual kamu cukup dalam sih. Ayo siapa nih di sini yang ngerasa kepekaan batinnya kok ningkat gitu? Kepekaan kamu kok terasa lebih dalam nih di mendekati sampai ke akhir bulan ini. Kenapa nih di bulan ini gitu loh? Ya ini sebagai, ya ini tak sambungkan aja apabila kamu merasakan intuisi kamu, kepekaan batin kamu terasa lebih kuat saat ini, ya saranku sih ya kamu harus dalemin ini. Artinya mendalamin itu ya kamu bawa meditasi lah, kamu bawa ibadah, kamu bawa sembahyang malam, sholat malam sesuai dengan apa yang diajarkan di agama masing-masing, agar kepekaan yang ada dalam diri kamu ini bisa terolah nantinya. Ini akan bermanfaat kok, bukan hanya bermanfaat untukmu tapi untuk orang lain juga gitu loh ya. Ayo kayak gitu sih Lur. Ya, semakin kesini semakin jelas tentang orang terdekat kamu ya, lagi-lagi orang terdekat kamu. Ya ini bisa siapa aja sih, bisa pasangan kamu, bisa teman, ataupun saudara. Saudara kamu atau saudara si doi ya, kayak gitu. Dan semakin gini semakin terbuka sifat mereka, siapa sebenarnya dia. Itu kamu semakin menyadari itu. Dan lagi-lagi petunjuk banyak hadir di sini untuk Leo. Bentar, tak minum dulu ya. Sorry ya. Oke, saya coba untuk dalami lebih dalam lagi energi Leo di sini. Leo di sini kalau aku rasakan sih ya, kamu ikutin kata hati kamu ya sekarang ya Lur ya. Intuisi kamu lagi tajam loh di sini. Ya, tentang apa yang kamu rasakan itu kamu akan tahu ini benar dan tidaknya gitu loh. Dan ada jalan nantinya yang akan kamu dapatkan ya melalui petunjuk dari yang tak disangka-sangka tentang apa yang kamu inginkan di sini atau yang ingin kamu tuju itu. Makanya tadi saya sarankan ya untuk Leo coba untuk dalamin spiritualnya, ibadahnya gitu loh. Dan please untuk semua Leo, saya to the point di sini, tolong pikiran kamu ya positifin deh. Ini penting dan ini serius loh, jangan dianggap sepele. Ya, jangan sepelekanlah pikiran kita sendiri loh. Kenapa? Ya terkhusus untuk Leo di sini sih. Karena saat ini Lur, ya energi kepekaan kamu lagi tinggi, intuisi kamu lagi kuat-kuatnya, spiritual kamu lagi menggebu di sini. Ya, banyak panggilan spiritual di sini. Artinya baik dan tidaknya sekarang kembali ke diri kamu. Hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan ataupun yang kamu pikirkan. Paham? Karena ini akan menarik energi tersebut datang. Kalau pikiran kamu terlalu banyak ketakutan, kecemasan, ya itu akan terjadi betul bagaimana? Rugi nggak kira-kira? Renungin aja lah. Kenapa sih kamu harus takut gitu loh? Coba kamu rubah ketakutan itu menjadi pikiran yang positif gitu loh. Misalkan nih, misalkan ya, ketahuan nggak ya nanti tentang bla bla blanya itu gitu misalkan. Kamu takut nih misalkan tentang hal itu, takut ketahuan misalkan, kamu rubah. Ya, kamu rubah pikiran itu menjadi sisi positif. Ya, nggak mungkin ketahuan lah. Pasti aku akan selamat, pasti aku akan bahagia gitu contoh ya. Kemudian afirmasikan pikiran positif kamu.
Aku yakin rezekiku banyak kok, apa yang aku kerjakan pasti mendatangkan banyak rezeki. Itu contohnya lagi ya. Hmm. Terus kamu pikirkan lagi nih, dia pasti kembali kok. Terus yang satu hal yang penting ya, mengenai sakit hati sih. Karena ya walaupun nggak semua dari Leo ya, ini untuk Leo-Leo yang notabene sudah cukup dewasa, ya, yang sudah cukup matang di sini, ya apa yang kamu rasakan ya, jujur di sini ada rasa sakit hati ya di dalam diri Leo itu sendiri. Ya normalnya orang lah, namanya sakit hati pasti inginnya membalas ya. Mungkin ada doa yang tanpa kamu sengaja terucap, wah dia nanti akan sengsara nih karena dia sudah nyakitin aku misalnya. Ya maaf kata ya, itu bisa terjadi loh ya. Hati-hati ya, karena apa, kasihan sama orang itu, orang yang tanpa disengaja kamu doakan yang negatif itu akan terjadi. Dan dampaknya itu bukan hanya kepada orang yang tertuju itu, tapi kepada keluarga orang tersebut bisa berdampak juga gitu loh ya. Hati-hati aja sih lur, bukan hanya kepada orang lain, dengan dirimu sendiri pun ini akan terjadi gitu. Jadi hati-hati dengan ucapan atau pikiran kamu. Kalau kamu terus membiarkan diri kamu berpikir negatif negatif negatif, ya akan terjadi benar negatif itu gitu loh. Jadi udah, yuk saat ini mulai sadarkan dirimu bahwasanya yang ada dalam dirimu ini sangat berpengaruh dalam hidupmu. Itu poinnya. Hati-hati ya. Seru nih energi Leo saat ini ya. Lanjut lagi di sini Leo. Ntar ya. Oh sorry. Ada something di sini yang cukup dalam ya Leo ya. Aduh, sampai ke distract pula saya. Nah gini ya, kalau saya boleh minta tolong ya sama teman-teman Leo, coba deh kamu doakan yang baik ya kepada orang yang sudah zolim sama kamu di sini. Ya, saya ngerti kamu sakit, kecewa atas perlakuan dia sama kamu. Ya, saya paham itu. Ya nggak perlu saya sebut siapa, kamu sudah ngerasakan si siapa itu. Tapi tolong kalau bisa doakan yang baik sama dia dan belajarlah untuk mengikhlaskan. Udahlah, ikhlasin aja apa yang sudah dia lakukan, walaupun itu sulit. Maafkan dia dari dalam hatimu. Ya, kalau kamu bisa melakukan itu, ya ini akan memberikan dampak positif untukmu, bahkan rezekimu akan terbuka nantinya. Banyak hal yang tak disangka-sangka datang. Tapi kalau kamu terus menanam kebencian, bahkan berdoa yang tidak baik sama seseorang yang sudah nyakitin kamu ini, ya jujur sih saya kasihan sih lur sama orang tersebut gitu loh, karena karmanya lebih parah dari apa yang kamu rasakan gitu loh. Rasa sakitmu ya itu nggak seberapa, dia jauh lebih parah dari apa yang kamu rasakan, dan dampaknya itu kepada keluarga dia gitu loh ya. Kasihan lur, coba deh yuk. Ya, karena yang kurasakan dia ini sedang tertatih-tatih sebenarnya, walaupun di mata banyak orang dia baik-baik saja, tapi batinnya sangat-sangat nggak enak ya gitu lur. Ujian paling berat sebenarnya adalah ujian perasaan ya, batin. Batin itu kalau sudah diuji dengan kehampaan, waduh, serius. Mau punya banyak duit pun sudah kayak hambar banget semuanya itu, gitu loh. Ya, mungkin ini akan bertabrakan dengan logika ya. Karena logika kebanyakan orang, kalau punya banyak duit, aku bahagia, aku seneng, kan gitu ya. Ya itu dia, monggo silahkan. Cuman saya yakin pasti ada orang yang pernah berada di posisi kehampaan itu, gitu loh. Seakan-akan apa yang ada, harta benda itu sudah kayak tiada arti lagi. Itulah yang paling berat dalam kehidupan ini. Ujian kehampaan atau ujian batin nih ya itu loh. Kayak gitu sih lur.
Oke, jadi kedepannya ya, Leo, kalau kurasakan sebagian banyak di antara Leo lebih pada diam dan tenang, ya. Tapi diamnya kamu ini ya kalau bisa, ya arti diam ini yaitu mendiamkan pikiran kamu dan perasaan kamu. Ini harus kamu kendalikan betul, ya. Ya, perubahan apa yang terjadi sama kamu saat ini, ya sebenarnya ini perubahan yang positif ya. Banyak kesadaran yang pada akhirnya datang sama Leo. Ya walaupun tidak semua menyadari, cuman banyak yang sadar tentang kesadaran ini. Yuk ditingkatin lagi lah gitu loh. Ini demi kebaikan kamu lagi. Kayak gitu Leo. Tak kasih clue lagi ya di sini Leo. Ya kedepannya ya, please dalam hal apapun tolong sekali lagi jangan gampang percaya sama orang. Kenapa? Saya khawatir kamu kecewa jikalau kamu terlalu yakin dan percaya sama manusia. Ya, pasti membawa kekecewaan gitu loh. Percaya boleh, tapi jangan sampai kamu meyakininya gitu loh. Ya, dan juga kamu perlu pertimbangkan dan perhatikan tentang perasaan kamu. Ya, tak kasih clue ya. Kamu harus bisa mengendalikan perasaan kamu. Please, jangan terlalu mengedepankan perasaan di sini, Leo. Ya, saya ngerti kamu itu orangnya nggak bisaan lah. Ya walaupun nggak semua dari Leo, tapi kebanyakan Leo tuh nggak isoan lah jadi wong. Ya, perasaannya terkadang terlalu tinggi. Nah ini perlu kamu waspadai gitu loh. Bukan berarti nggak boleh baik, nggak ya, gitu loh. Artinya agar kamu itu nggak dimanfaatin orang gitu loh. Ya, please ini kamu renungkan lah. Sering banget saya bahas tentang ini kok soalnya ya. Leo ya kedepannya pun apa ya? Leo sepertinya banyak belajar dari kesalahan-kesalahan ya yang sebelum-sebelum sudah terjadi. Ya semoga kesadaran ini bisa terus meningkat ya. Semoga hidayah terus berdatangan sama kamu sehingga kamu bisa jadi orang yang jauh lebih baik, yang lebih dewasa, ya, yang bisa ayem lan tentrem. Nah, itu sukses yang paling susah diraih adalah kedamaian. Kalau harta benda, ya pasti semua orang tahu cara mendapatkan itu, gitu loh. Cuman ketenangan batin itu sukses yang paling sulit. Dan kamu sebenarnya sedang menuju ke titik itu, gitu loh. Jadi Leo tuh sebenarnya saat ini ya kayak apa ya? Kayak nggak begitu menggebu tentang harta benda lah atau apa gitu loh. Karena ini proses batinnya, ini proses pendewasaan ke diri kamu. Ya kedepannya sih tak kasih saran juga ya untuk teman-teman Leo. Coba deh untuk banyak belajar tentang kehidupan, tentang pikiran, tentang ilmu hawa nafsu. Kamu cari di YouTube banyak tuh yang bahas tentang itu ya. Ilmu hawa nafsu, terus ilmu kedewasaan, bagaimana cara dewasa, dan yang terakhir, hati-hati dengan ucapan kamu. Ya, artinya apa yang kamu ucapkan ini ketika kamu cerita sama orang, ngobrol kayak atau apa, ya siapapun itulah, mau temanmu kayak, mau saudara atau siapa, please hati-hati. Jangan jangan asal berbicara gitu. Karena apa? Yang saya khawatirkan ini lagi situasi ya, situasi lingkungan ini lagi rame kabar burung loh. Yang saya khawatirkan nih apa yang kamu ucapkan dan apa yang didengarkan lawan bicara kamu ini akan disampaikan ke orang lain itu berbeda. Yang kamu bilang A, yang dia dengarkan A, yang dia sampaikan bisa A, B, C, D. Ini akan berbahaya loh, ya. Dan ini masukan juga sih untuk semua lah ya, bukan cuma Leo. Karena di bulan ini ujian hawa nafsu kerasa banget. Makanya banyak orang yang saling menjelekkan satu sama lain. Itu fakta. Rasakan sendiri, renungin sendirilah orang-orang di sekitarmu gitu loh. Ini lagi ramai saling membicarakan. Itu keadaan. Apalagi dalam lingkungan keluarga sangat erat banget tentang hal itu. Ya, jadi teman-teman hati-hati dalam lisannya. Ya, saya nyampaikan ini demi kebaikan teman-teman semua sih gitu loh. Ya kalau nggak percaya kamu amati sendirilah. Ya, mungkin kamu udah tahu tentang hal ini. Kayak gitu loh. Oke Leo, ini yang bisa saya kupas. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik dalam readingan ini. Ya, nanti kalau udah clear 12 zodiak ini kita masuk ke bulan Mei lagi. Ya, jadi di channel ini 1 bulan 2 kali reading. Insya Allah kalau saya sehat saya bisa 2 kali reading.
Ya kalau lagi nggak sehat ya biasanya cuma satu. Ya, saya minta doanya ya, semoga bisa sehat selalu. Oh ya, terakhir mengenai kesehatan ya, saya juga mau singgung untuk teman-teman Leo semua. Ya, walaupun notabene Leo ini banyak yang punya energi kuat ya tentang kesehatan, ya tetap di bulan ini situasi alam sedang tidak baik-baik saja. Hati-hati dengan penyakit, penyakit umum ya, gitu kayak batuk, flu, pilek, demam, badan pegel-pegel, bla 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 bla, itu ya harus kamu perhatikan lah ya. Semoga teman-teman Leo dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Yang jelas poinnya di bulan ini tolong jaga kesehatan dan ini benar-benar serius. Oke. Saya jarang sih bahas tentang kesehatan ya. Hehe, itu. Ini saya mau ngingetin aja untuk teman-teman semua. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya Lur ya. Bye-bye, Leo.